Konflik ialah suatu perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan yang berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, di mana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka. Sudah bisa kita ketahui bahwasanya di Indonesia sudah sering terjadi konflik antar umat beragama, baik berskala besar ataupun berskala kecil. Hal ini bisa terjadi karena salah satunya ialah bahwa anggapan mereka hanya ada satu agama yang paling benar. Agama yang mereka anut adalah agama yang paling benar, sehingga anggapan mereka agama yang lain adalah agama yang salah, yang harus mereka musnahkan. Alasan lain bisa terjadinya konflik antar umat beragama, yaitu anggapan mereka bahwa agama merupakan kebenaran yang absolut. Anggapan ini banyak mereka percayai bahwa agama merupakan pemberian dari Tuhan, pemberian dari Sang Pencipta, sehingga ajaran dan doktrin-doktrin mereka haruslah mutlak dan sempurna. Alasan lain terjadinya konflik antar umat beragama ialah ada pikiran hitam putih di antara mereka. Banyak masyarakat yang mendefinisikan agama dalam bentuk hitam putih, yang artinya mereka berpikir bahwa agama yang dianutnya adalah kebenaran yang lengkap atau yang biasa disebut putih, sementara agama yang lain adalah agama yang salah atau hitam. Alasan lain sering terjadinya konflik antar umat beragama, yaitu para pemimpin agama mereka anggap sebagai pewakil Tuhan atau yang mewakili Tuhan, sehingga pemimpin yang ada di Indonesia ini mereka anggap seolah berbicara mewakili Tuhan, dan oleh karenanya setiap perkataannya tidak boleh dibantah oleh siapapun. Beberapa kasus konflik antar umat beragama yang sudah terjadi di Indonesia, salah satunya ialah konflik antar umat beragama di Poso. Ketika jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998 hingga 2001, umat Kristen dengan umat Islam terjadi konflik yang sangat luar biasa. Konflik ini ada yang mengatakan terjadi sebanyak 3 tahapan, dan ada yang mengatakan 4 tahapan. Namun di sini saya akan menjelaskan konflik di Poso dalam 3 tahapan. Yang pertama terjadi pada malam Natal tanggal 24 Desember 1998, yang mana terjadi insiden pembacokan yang dilakukan oleh seorang Kristen terhadap seorang Muslim di daerah sekitar Masjid Poso, yang mana masjid tersebut dekat dengan ponpes sekitar. Insiden ini mengakibatkan luka bacokan pada korban, yang mana setelah ini umat Muslim atau Islam sebanyak 50 orang setelah mengetahui bahwa ada salah satu teman mereka yang dibacok oleh orang Kristen langsung mendatangi tempat kejadian. Mereka langsung memporak-porandakan tempat, yang mana tempat tersebut merupakan tempat penjualan minuman keras. Kedua, yaitu pada tanggal 15 April tahun 2000, yang mana muncul berita yang ditulis pada harian Mercusuar yang memuat hasil wawancara dengan anggota DPRD, mengatakan bahwa jika aspirasi yang menghendaki Dr. Andes Damsik dijalani menjadi Sekwilda Poso diabaikan oleh pemerintah daerah, Kota Poso akan dilanda kerusuhan yang bernuansa sara, seperti yang telah terjadi pada tahun 1998, perkelahian pemuda di terminal yang melibatkan warga Lombok dan Kanyanana, di mana 127 rumah, 2 gereja, dan sekolah Kristen dan gedung Bayangkara dirusak dan dibakar oleh orang-orang Islam. Lalu pada tanggal 17 April 2000 diturunkannya Brimob untuk melerai massa. Karena massa yang begitu banyak, akhirnya Brimob melepaskan beberapa tembakan, namun tanpa diduga beberapa peluru mengenai anggota Muslim, yang mungkin ini tidak diketahui apakah ada unsur kesengajaan ataupun tidak kesengajaan, sehingga beberapa orang Muslim terluka. Dengan ini Brimob pun menjadi sasaran amukan para orang Islam.
hingga akhirnya beberapa anggota BRIMOB pun ada yang tewas dibacok oleh anggota muslim. Yang ketiga yang terjadi di Poso yaitu pada tanggal 16 Mei 2000, pembunuhan warga muslim di Tarifa yang disusul dengan isu penyerangan dari arah Tentena oleh pasukan merah sebagai balasan konflik April yang diperkuat dengan terjadinya pengungsian warga Kristen. Isu tersebut benar adanya, dimulai dengan penyerangan oleh kelompok mengatasnamakan kelompok kelelawar yang mana mereka berseragam hitam seperti ninja. Pembantaian terjadi di pondok pesantren Wali Songo dengan 70 orang tewas. Suasana menjadi mencekam karena masyarakat kekurangan bahan makanan dan bahan bakar. Gelombang penyerangan kedua dipimpin oleh Insinyur Nateka yang menamakan Pejuang Pemulihan Keamanan Poso yang gagal mendapat perlawanan dari kelompok putih pimpinan Habib Saleh Al-Idrus yang berhasil menewaskan Insinyur Nateka. Akhirnya, untuk merelai kedua masa, pemerintah menurunkan tentara untuk melakukan orasi militer untuk mendamaikan kedua belah pihak, yang mana dipimpin oleh Yusuf Kala. Dalam teori konflik dikenal, tidak ada faktor tunggal dalam setiap perseteruan antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan sebuah konflik meletus, baik politik, ekonomi, maupun keyakinan. Sebagaimana dimaklumi, mulanya konflik di Kecamatan Omben tersebut ditenggarai dimotivasi perbedaan dalam internal keluarga. Namun, dalam perjalanannya, konflik mempunyai horizon yang semakin luas karena perbedaan keyakinan menyusup bahkan dijadikan pemantik dalam konflik mutakhir. Konflik semakin tidak terkendalikan karena baju keyakinan mulai digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh situasi. Puncaknya, Majelis Ulama Indonesia MUI Sampang, bahkan Menteri Agama menegaskan Syiah sebagai aliran sesat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti ihwal fatwa sesat terhadap kelompok minoritas lainnya. Fatwa tersebut kerap digunakan secara sewenang-wenang untuk mengeksklusi, bahkan menebarkan kebencian terhadap warga Syiah. Konsekuensinya, muncul sebuah pandangan bahwa warga penganut Syiah tidak diperkenankan untuk tinggal di Kabupaten Sampang. Pada Desember 2011 lalu, sekelompok orang melakukan penyerangan terhadap tempat tinggal dan lembaga pendidikan milik warga penganut Syiah dengan bermodalkan fatwa sesat yang mengakibatkan sejumlah rumah rusak dan aktivitas pendidikan warga Syiah terhenti. Mereka bahkan harus diungsikan ke tempat yang aman. Dari penjelasan tersebut membuktikan bahwa konflik telah memasuki ranah yang paling sensitif karena kelompok yang anti Syiah telah menggunakan paham keagamaan sebagai energi kekerasan. Tentu saja, pandangan tersebut tidak berhenti di situ, melainkan justru secara implisit membenarkan kekerasan terhadap warga penganut Syiah. Di dalam Qonun Asasi Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengutip pandangan Imam Ali Karomah Wajhah, kebenaran yang tidak terorganisasi akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi. Pandangan ini begitu populer di dalam lingkungan pesantren yang membuktikan bahwa Sunni Syiah mempunyai titik temu karena semua pihak sangat menjunjung tinggi Imam Ali Karomah Wajhah. Terlepas dari itu semua, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan di Sampang, Madura harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Selain pendekatan kultural, penegakan hukum juga merupakan elemen penting dalam penyelesaian konflik. Angka ini penting agar siapapun di negeri ini tidak mudah menggunakan kekerasan dalam penyelesaian masalah. Harus diakui, kekerasan berulang-ulang dilakukan oleh sebuah kelompok karena tidak ada sanksi hukum yang tegas dan berat terhadap pelaku kekerasan. Mestinya mereka yang melakukan kekerasan dan mengatasnamakan keyakinan dan agama mendapatkan ganjaran yang setimpal karena mereka telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu norma hukum dan norma agama yang sama sekali tidak membenarkan kekerasan. Pemerintah tidak boleh lagi melakukan pembiaran terhadap kelompok yang membenarkan kebencian dan kekerasan di negeri ini, karena sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara, apapun agamanya, suku, ras, dan alirannya. Kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Asal mula konflik agama di Bogor. Pembangunan GKI Yasmin sejak tahun 2000 baru memuai masalah pada tahun 2008 ketika Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Bogor Yusman Yopi membekukan izin pembangunan gereja tersebut melalui surat nomor 503/2008 DTKP tertanggal 14 Februari 2008. Alasannya yaitu ada keberatan dari Forum Ulama dan Ormas Islam sekota Bogor. Surat ini terbit sesudah surat izin dikeluarkan oleh Wali Kota Bogor, yaitu Diani Budianto pada tanggal 13 Juli 2006. Karena keberatan, pihak GKI Yasmin menggugat surat pembukaan izin tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga tingkat Mahkamah Agung. Hasilnya, MA membatalkan pencabutan izin tersebut. Selama proses hukum berlangsung, situasi memanas karena sejak izinnya dibekukan, pemerintah Kota Bogor menggembok gerbang gereja sehingga jemaat terpaksa beribadah di trotoar jalan sejak tahun 2010. Ibadah di trotoar ini mendapat tantangan keras dari Forum Komunikasi Muslim Indonesia hingga mereka beberapa kali ricuh dengan aparat Satpol PP dan polisi serta melibatkan sekelompok umat GKI Yasmin. Mereka menyebut pihak gereja telah memalsukan tanda tangan dukungan warga soal pendirian bangunan pada tahun 2006. Tuduhan ini menggugat ketika Ketua RT Curug Mekar Mutir Karta divonis 4 bulan penjara oleh pengadilan pada Januari 2011 karena terbukti memalsukan tanda tangan dukungan warga tersebut. Dia sebelumnya digugat oleh Ketua Forkami Ahmad Iman. Berdasarkan laporan Tempo, ada 3 saksi dalam pengadilan yang mengaku menerima 100.000 dan menekan daftar hadir sosialisasi. Yang menarik, putusan ini menjadi alasan buruk baru untuk mencabut izin mendirikan bangunan GKI Yasmin setelah MA meminta surat pembukaan izin yang dikeluarkan Yusman Yopi ditarik kembali. Pada tanggal 14 Maret 2011, GKI Yasmin menerima 2 surat sekaligus dari pemerintah Kota Bogor. Pertama, surat nomor 50345 sampai 135 tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang pencabutan surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor.
perihal pembekuan izin tanggal 14 Februari 2008 yang ditandatangani Diani Budianto. Surat ini dengan demikian dianggap wali kota sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung. Namun saat bersamaan Diani juga mengeluarkan surat nomor 645 137 tahun 2019 tanggal 11 Maret 2011 tentang pencabutan keputusan wali kota Bogor nomor 645 372 tahun 2006 tentang izin mendirikan bangunan IMB atas nama GKI Yasmin Bogor yang terletak di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh nomor 31 Taman Yasmin, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Menurut Diani, pencabutan ini sebagai objek hukum baru atau terpisah dengan kasus sebelumnya diputus Mahkamah Agung. Selain putusan terhadap Munir, alasan lainnya untuk mencabut izin pendirian GKI Yasmin adalah meningkatkan eskalasi penolakan dari masyarakat. Sebagai solusi, Diani menawarkan lokasi baru milik pemerintah untuk ditempati GKI Yasmin. Usulan ini juga mendapat restu dari pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan disampaikan langsung kepada DPR dalam rapat dengan pendapat Februari 2012 lalu. Usul ini ditolak GKI Yasmin dengan landasan putusan MA dan juga alasan historis bahwa kasus serupa pernah menimpa jemaat Huria Kristen Batak Protestan. Setelah menerima opsi relokasi di Ciketing, ternyata pihak HKBP tidak pernah mendapatkan izin kepribadatan seperti yang dijanjikan pemerintah. Kasus ini pada awalnya menyangkut perizinan saja yang digugat oleh sebagai umat Islam. Namun belakangan persoalan ini semakin meluas karena sudah ada yang memblow up-nya sehingga kasus ini tidak lagi murni kasus agama tetapi sudah mengarah ke kasus politik. Inilah sekelumit peristiwa konflik soal yang kemudian menjadi konflik agama paling mematikan di tanah air tercinta ini.